Bayangkan Anda terjebak dalam sebuah pekerjaan yang sangat beracun. Atasan Anda manipulatif, jam kerjanya tidak manusiawi, dan tiap pagi Anda bangun dengan perasaan cemas yang kayak menguras dada gitu. Iya, lingkungan yang pada dasarnya menghancurkan jiwa Anda sedikit demi sedikit. Betul. Tapi Anda tetap bertahan di sana bertahun-tahun. Kenapa? Karena satu hal yang pasti. Gajinya ya, Nah, iya, setiap tanggal 25, gaji itu selalu masuk ke rekening Anda. Ada sebuah sistem yang jelas. Anda tahu persis dari mana uang sewa dan makanan Anda bulan depan akan berasal. sebuah kepastian ya. Betul sekali. Sekarang bayangkan, tiba-tiba Anda ditarik keluar dari sana. Dan Anda mendapati diri Anda berada di tempat antah berantah. Tidak ada gaji, tidak ada bos, tidak ada struktur sama sekali. Cuma ketiadaan. Dan kepanikan yang muncul dari ketiadaan itu biasanya jauh lebih menakutkan bagi kita ya, daripada penderitaan yang sudah bisa diprediksi. Benar banget. Kita tuh sangat terprogram untuk mencari kepastian, betapapun merusaknya kepastian itu sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Karena analogi barusan adalah pintu masuk yang sangat sempurna untuk materi sumber kita hari ini. Iya, dokumen yang sangat menarik. Hari ini kita sedang melakukan eksplorasi mendalam tentang sebuah teks spiritual kuno. Judulnya Belajar Hidup oleh Mana, Ketergantungan kepada Elohim. Tapi mari kita perjelas satu hal dari awal ya untuk Anda yang sedang mendengarkan. Kita tidak sedang membahas sejarahnya saja kan? Tepat. Tujuan kita bukan sekedar menceritakan ulang kisah bangsa Israel di padang gurun yang tiba-tiba dapat makanan dari langit. Kita mau mengekstrak pelajaran psikologis dan spiritual dari teks ini. Dan lapisan psikologisnya itu sangat dalam loh. Betul. Ini tentang cara manusia hidup, ilusi kita tentang kemandirian, dan apa artinya benar-benar bergantung pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Itu pendekatan yang sangat relevan. Karena kalau kita cuma melihat dokumen ini sebagai catatan logistik tentang cara mengatasi kelaparan massal, Kita bakal kehilangan poin utamanya. iya, teks ini sebenarnya menawarkan studi kasus yang menarik tentang dekonstruksi sistem dunia. Dekonstruksi sistem, Betul. Mana ini dirancang khusus sebagai alat pengajaran rohani oleh Elohim. Jadi bukan sekedar solusi logistik darurat. Ini alat kalibrasi ulang untuk pikiran mereka. kalibrasi ulang pikiran. Itu frasa yang menarik. Karena materi kita ini menyoroti kontras yang sangat brutal antara kehidupan lama mereka di Mesir dan realitas di padang gurun. Kontras yang sangat ekstrim. Iya kan? Di Mesir, teksnya eksplisit bilang kalau mereka itu budak. Ditekan habis-habisan. Tapi mereka punya sistem. Mesir itu peradaban agraris yang sangat maju saat itu. Benar, ada sungai Nil, ada siklus panen. Hmm. Kalau Anda kerja, Anda makan. Hubungan sebab akibatnya kelihatan banget oleh mata. Sangat terprediksi. Terus tiba-tiba mereka dipindah ke padang gurun. Lingkungan yang secara harfiah tidak punya sistem pendukung kehidupan. Tidak ada tanah subur, cuma pasir. Benar-benar nol. Nah pertanyaannya, mengapa harus ada transisi ekstrim ke ketidakadaan sistem ini? Maksud saya keluar dari perbudakan saja kan sudah bikin trauma. Kenapa harus ditambah dengan krisis ketidakadaan sistem? Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana kita mengukur rasa aman kita. Teks ini menunjukkan bahwa padang gurun dan mana itu digunakan justru untuk menghancurkan ilusi kemandirian. Ilusi bahwa kita memegang kendali ya. Tepat sekali. Manusia sering berpikir mereka bisa hidup dari kekuatan sendiri. Pas kita ada di dalam sistem yang bisa diprediksi kayak di Mesir tadi, kita kena bias kognitif. Oh, maksudnya kita merasa hebat karena bisa menanam gandum gitu? Iya, kita melihat air irigasi yang kita bangun, kita melihat panen, lalu kita diam-diam menyimpulkan, oh, sayalah yang menciptakan kehidupan ini. Atau minimal, sistem saya ini yang menyelamatkan saya. Padahal kita cuma menarik tuas dari mesin yang sudah ada. Persis. Ilusi di Mesir itu sangat kuat karena sistemnya nyata. Nah, padang gurun adalah tempat di mana ilusi itu hancur berantakan. Karena kita tidak bisa menanam apa-apa di atas batu. Betul, Anda tidak bisa memanipulasi cuaca di sana. Padang gurun melucuti semua tuas kendali itu. Dan dalam ketiadaan sistem itulah mana datang. Jadi untuk membongkar ilusi tersebut ya? Iya. Agar manusia sadar bahwa sumber hidup sejati adalah Elohim, bukan sistem dunia yang selama ini mereka dewakan. Wow, masuk akal. Saya bisa bayangkan betapa paniknya otak mereka waktu itu ya. Pasti sibuk mencari pola,
mencari sistem baru, tapi tidak menemukan apa-apa. Dan itu membawa kita ke cara kerja sistem penyediaan yang baru ini. Nah, iya. Karena secara logistik ini sama sekali tidak masuk akal. Teks kita menyoroti instruksi spesifiknya di Keluaran 16 ayat 4, mana ini diberikan setiap hari. Maksudnya, ambil sesuai kebutuhan hari itu saja. Sebuah aturan yang sangat menantang insting manusia. Iya, saya agak mau kritis di sini. Tidakkah ini sangat tidak efisien? Secara manajemen pasokan, ya, sangat tidak efisien. Bayangkan menyuruh jutaan orang keluar setiap pagi untuk memungut makanan yang cuma tahan sehari. Kenapa tidak memberi pasokan 1 bulan sekaligus? Itu kan lebih praktis dan menurunkan tingkat kecemasan mereka kan? Mengapa sistemnya harus per hari? Karena tujuannya memang bukan efisiensi logistik. Oh, bukan tentang logistik. Bukan. Tujuannya adalah pembentukan hubungan. Mana ini mengharuskan mereka untuk percaya setiap hari, keluar setiap hari, dan bergantung setiap hari. Hubungan harian. Betul. Kalau pasokan diturunkan untuk sebulan penuh, apa yang terjadi besoknya? Mereka mungkin cuma fokus ke lumbung mereka sendiri dan lupa sama yang memberi. Tepat. Pergeseran objek kepercayaan. Rasa aman mereka pindah ke barang yang disediakan, bukan lagi pada sang penyedia. Mereka merasa mandiri lagi. Oh, saya paham sekarang. Mereka tidak perlu berinteraksi atau berharap pada Elohim selama 29 hari ke depan. Nah, itu dia. Teks ini mengkonseptualisasikan hubungan dengan Elohim, itu bukan sebagai pengalaman sesekali atau pengisian saldo di awal bulan. Ini sebuah perjalanan harian. Konsep yang sangat berlawanan dengan budaya modern kita ya. Kita kan selalu diajari punya dana darurat, passive income, supaya kita tidak perlu bergantung pada siapapun besok pagi. Dan ironisnya, upaya menimbun untuk mencapai kemerdekaan mutlak itulah yang bikin kita cemas terus. Kita jadi budak dari harta kita sendiri. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena sifat manusia itu kan keras kepala, waktu dihadapkan pada sistem yang menyuruh kita melepaskan kendali, kita pasti mencari celah. Dan mereka memang mencoba mencari celahnya. Iya, instruksinya jelas, jangan simpan untuk besok. Tapi teks menyebutkan ada yang tetap mencoba membawa mentalitas penimbunan ala sistem dunia ke padang gurun. Mereka mencoba mengakali sistemnya. Yang otomatis akan terhapus dalam 24 jam. Oke, analogi yang bagus. Terus karena kita takut belum selesai nonton, kita pakai software untuk meretas dan menyimpan file itu permanen. Mencoba mengendalikan sistemnya. Betul. Dan alih-alih bisa ditonton, filmnya malah menjadi korup atau rusak. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi ketika mereka tidak taat soal mana? Sangat mirip. Teks kita mencatat bahwa ketika bangsa Israel tidak taat dan menyimpan mana itu untuk besok, makanannya berubah menjadi busuk dan berulat. Langsung rusak ya? Iya. Dan ini bukan sekedar hukuman acak. Ada prinsip yang sangat dalam di sini. Ketergantungan tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Maksudnya tindakan menimbun itu sendiri adalah bukti ketidaktaatan? Dan bukti bahwa mereka tidak percaya. Anda tidak bisa mengklaim bahwa Anda bergantung pada penyedia Anda kalau Anda malah melanggar instruksi tegas dari penyedia tersebut. Wah, benar juga. Ketika mereka menimbun, mereka mencoba meretas penyediaan ilahi pakai rasa takut ala Mesir. Ketergantungan kepada Elohim harus selalu disertai ketaatan pada firman-Nya. Anda tidak bisa memisahkan pemberian dari syarat sang pemberi. Tepat sekali. Keserakahan tidak mendapat tempat di sistem kepercayaan harian ini. Bau busuk di tenda mereka pasti jadi pengingat harian yang cukup brutal ya. Jadi, apa makna di balik semua ini? Makna utamanya. Iya, dari semua analisis tentang mana, dari keharusan memungut setiap hari, sampai fakta bahwa menimbun bikin makanannya busuk. Bagaimana padang gurun pada akhirnya mengubah cara pandang mereka tentang apa yang membuat manusia tetap hidup? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sumber kita mengutip satu prinsip luar biasa dari Ulangan 8 ayat 3. Oh, yang soal roti itu ya? Betul. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Roti di sini maksudnya sistem fisik itu? Ya. Di Mesir, kita percaya materi fisik punya kuasa untuk mempertahankan hidup. Roti, uang, asuransi. Padahal roti atau manna itu sendiri tidak punya kekuatan intrinsik. Cuma medium? Persis. Buktinya, manna yang sama, kalau dimakan sesuai instruksi, dia memberi gizi. Tapi mana yang sama, materi fisik yang persis sama, kalau disimpan bertentangan dengan firman, malah mendatangkan kebusukan. Wow,
Jadi yang memberi kehidupan itu firman-Nya, bukan materi fisiknya. Hidup manusia pada akhirnya tidak ditentukan oleh apa yang terlihat atau apa yang ditimbun. Padang gurun ini ruangan kelas untuk memprogram ulang prinsip hidup mereka. Mengubah dari hidup oleh sistem menjadi hidup oleh firman ya? Betul, sebuah pergeseran paradigma yang radikal. Sangat radikal. Dan buat Anda yang mendengarkan, kalau kita rangkum poin esensial dari eksplorasi teks ini, mana mengajarkan bahwa sumber hidup kita bukanlah seberapa banyak yang kita miliki atau timbun, tetapi Elohim yang memelihara kita hari demi hari. Keamanan sejati ada di luar sistem yang bisa kita raba. Benar. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan sendiri. Silahkan. Setelah menelusuri teks ini, cobalah lihat hidup Anda sendiri. Di area mana Anda mungkin sedang diam-diam menimbun mana untuk hari esok. Mungkin karena Anda takut kehilangan kendali, dan akibatnya hal itu justru mulai membusuk dan meracuni kedamaian Anda hari ini. Pertanyaan yang sangat menusuk. Terima kasih sudah menemani Connie membedah materi yang luar biasa ini. Teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.